agama adalah pondasi dalam kita melangkah. Mau setinggi apapun kita berkarir, mau sehebat apapun kita punya gelar, tapi kalau kita nggak punya pondasi atau landasan agama yang cukup, maka terkesan hidup itu tidak ada maknanya. Saya berangkat dari hobi. Oh, sudah punya hobi? Sudah hobi. Saya memang hobi dalam mengotak-atik satu dekorasi, terus kemudian hobi membudidayakan beberapa jenis tanaman. Terus pada akhirnya saya kan berpikir setelah saya budidaya cukup banyak, mau akan saya pasarkan kemana? Dan kami bisa dikatakan saya pribadi tuh pemain yang masih junior lah dibanding dengan senior-senior kami yang sudah menjalani itu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, saya dikasih titipan yang luar biasa. Saya harus mengelola usaha yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa. Itu memang satu kuncinya, Pak, disiplin dan dedikasi. Disiplin dan dedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4G, 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 4G. Golden Generation, Good Generation. Senang sekali sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya sedang kerawuhan seorang tamu yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah alumni dari MTS Negeri 4 Kebumen. Assalamualaikum Mas Doyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya Mas Doyo ya? Oke. Mas Doyo. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Slamet Widoyo, Pak. Slamet Widoyo. Oke. Bener, alumni dari MTS N4 Kebumen. Betul sekali. Dulu namanya belum MTS Negeri 4 Kebumen ya? Dulu terkenalnya tuh MTS Negeri Purwosari. MTS Negeri Robokele, Purwosari, Robokele. Iya, Ya. gitu. Sekarang sudah bertransformasi seluruh madrasah negeri di Kabupaten Kebumen menjadi sebutannya nama MTS Negeri, kemudian nomor urut, kemudian nama kabupaten. Nah, MTS Robokele ini sekarang namanya menjadi MTS Negeri 4 Kebumen. Iya. Ya. Saya pengen bincang-bincang nih dengan alumni, sahabat madrasah dan para alumni. Mungkin banyak yang sudah lama belum berjumpa atau tidak berjumpa dengan Mas. Saya panggil Mas Doyo ya, Mas Doyo. Dan kita akan coba cari tahu Mas Doyo ini alumni tahun berapa tadi? Tahun 89, Pak. 1989. 1989. Selesainya? Selesainya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, setelah selesai dari MTSN, saya namanya sekarang MTSN 4 Kebumen ya, biar gampang. Siap. Setelah selesai dari MTS Negeri 4 Kebumen, dulu melanjutkan kemana? Saya kemudian melanjutkan ke SMA PGRI Tambak di Tambak Banyumas. Ya, betul. Kebetulan saya terinspirasi sama kakak, jadi satu sekolahan di situ. Ya, dapat ini semacam kayak arahan dari kakak kandung, karena beliau juga tinggal sekolah di sana juga. Iya. Jadi saya tinggal meneruskan gitu. Di SMA PGRI PGRI. Tambak. Ya. Iya. Setelah itu Terus kami tidak melanjutkan ke jenjang yang lain. Saya langsung coba peruntungan merantau ke Jakarta. Subhanallah. Terus kemudian Merantau ke Jakarta? Merantau ke Jakarta hampir 20 tahun saya dalam satu perusahaan. Oh, perusahaan apa? PT Gremi Sejati, dia bergerak di bidang restoran. Restoran? Iya. Oke. Jadi saya ditempa, saya dididik selama 20 tahun dan saya belajar banyak hal dari perusahaan tersebut gitu. Oke. Nilai-nilai apa yang Mas Doyo dulu dapatkan dari Madrasah Sanawiyah Negeri Purwosari Robokele yang kemudian setelah bekerja itu masih ingat dan kemudian menjadi nilai-nilai yang dijalankan untuk melaksanakan karir kehidupannya? Siap. Sebenarnya kalau mau diceritakan panjang. Iya. Tetapi mungkin singkatnya adalah bahwa madrasah ini secara tidak langsung mendidik saya sampai hari ini, dan saya juga bisa mengajarkan itu ke anak-anak saya tentang nilai-nilai agama. Iya. Karena menurut saya, dan itu juga arahan dari orang tua saya, bahwa agama adalah pondasi dalam kita melangkah. Mau setinggi apapun kita berkarir, mau sehebat apapun kita punya gelar, tapi kalau kita nggak punya pondasi atau landasan agama yang cukup, maka
terkesan hidup itu tidak ada maknanya. Karena biasanya akan menghalalkan segala cara, akan menggunakan segala cara untuk bisa bisa dikatakan meraih keinginannya. Tetapi kalau kita didasari dengan nilai-nilai agamis, paling tidak ada semacam kayak rasio untuk ada pembanding ya gitu, bahwa kita akan melangkah, ada negatif, positifnya. Artinya nilai-nilai agama menjadi satu prinsip kehidupan yang selalu dibawa walaupun sudah bekerja selama. Tepat sekali. Itulah sahabat madrasah. Terus saya ingin menyampaikan kepada sahabat madrasah, para keluarga besar baik dari MTS Negeri 4 Kebumen maupun keluarga besar madrasah dimanapun berada. Saya kenal Mas Doyo ini sebelum saya bertugas di MTS Negeri 4 Kebumen. Jadi ceritanya pada saat saya bertugas waktu itu di MAN 1 ya, MAN 1 Kebumen, Pak. Kebetulan saya membutuhkan seorang tenaga ahli yang punya kepakaran di bidang tata pertamanan madrasah yang waktu itu kita akan mengikuti Adewiyata. Dan saya waktu itu cari referensi, dapatlah referensi Mas Doyo, dan saya tahunya dari Cirebon ya waktu itu ya. Betul. Kemudian pada saat saya mutasi di MAN 3 Cilacap juga di sana kebetulan kita kembangkan program Adewiyata untuk MAN 3 Cilacap. Saya ingat Mas Doyo, kita kontak, beliau juga siap untuk memberikan pendampingan terutama untuk tata pertamanan di madrasah. Nah, hari ini yang luar biasa ketika saya bertugas di MTS Negeri 4 Kebumen, sahabat, saya atau kita semua keluarga besar madrasah MTS Negeri 4 Kebumen juga akan mengikuti program Adewiyata. Nah, saya ingat dulu saya punya kontak person namanya Mas Doyo. Saya hubungi, subhanallah, ternyata Mas Doyo adalah alumni dari MTS Negeri 4 Kebumen tahun 1989 ya, yang dulu namanya MTS Negeri Purwosari. MTS Negeri Purwosari Rowokle. Siap. Jadi ternyata begitulah takdir mempertemukan kami antara Mas Doyo sebagai orang yang saya lihat sebagai pakar di bidang pertamanan, dan beliau nanti mungkin bisa kita tanyai di mana beliau sudah banyak memberikan pendampingan atau pelayanan untuk memperindah suasana atau lingkungan madrasah sekolah baik di Kebumen maupun di Cilacap atau di wilayah lain. Di mana saja Mas Doyo selain yang saya tahu dari MAN 1 di MAN 3, kemudian di mana? Ya, sebenarnya kalau untuk di wilayah timur, terutama di wilayah Jawa Tengah, yang sudah kami coba kelola ditamanisasi itu di MAN 1 Kebumen, SMA Negeri 1 ya, Kebumen. terus kemudian SMA Negeri 1 Kutowinangun, SMP 1 Ambal, ya, terus kemudian ke SMA Negeri 1 Rowokle, MAN 1 gitu, terus kemudian di MAN 1 Kebumen ketemu dengan Bapak, terus kemudian kita juga mengerjakan di alun-alun Pendopo. Alun-alun Pendopo Betul, Kabupaten Pendopo, Kebumen, iya, di tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, dan 3 hari yang lalu kita serah terima progres pekerjaan tamanisasi di kawasan Villa Krakal. Villa Krakal di wilayah Kebumen, betul Pak gitu. Jadi itu di wilayah timur memang kita sudah mencoba untuk memberikan sumbangsih ya dalam bentuk karya gitu. Tentunya di situ memang juga ada profit karena kami alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai badan hukum CV. CV-nya namanya apa? CV-nya Citra Pagoda Gatari. Citra Pagoda Gatari. Betul. Catat sahabat 4G, sahabat madrasah. Alumni MTS Negeri 4 Kebumen tahun 1989. Mas Doyo namanya, sekarang sudah punya CV. Namanya Citra Pagoda Citra Gatari. Luar Pagoda biasa. Citra Gatari. Nah, ngomong-ngomong tentang ahli taman. Tadi kan Mas Doyo cerita selesai sekolah tadi itu kemudian kerja di Jakarta. Betul. 20 tahun. Kok sekarang sudah menjadi juragan taman ini? Istilah kerennya apa ini? Taman ini? Ya, mungkin kalau di teman-teman lapangan sih sebenarnya kayak semacam kayak kontraktor taman. Kontraktor taman. Alumni MTS Negeri 4 Kebumen. Ya.
Kebetulan memang di tahun ini syukur alhamdulillah Allah ngasih nitipkan rezeki ke saya Alhamdulillah. dengan badan sehat, pikiran sehat. Jadi kami bisa berinovasi, terus selalu bersosialisasi dengan segala kalangan, baik itu dari WNI, WNA pun sekarang kita lagi coba kerjakan di beberapa pabrik sepatu di kawasan Cirebon Timur. Cirebon Timur. Ya, yang dimana luasannya rata-rata ada yang mencakup 83 hektar. Itu kita dapat kontraknya langsung. 83 hektar. 83 hektar penghijauan, Pak. Gitu. Subhanallah. Alumni MTSN 4 Kebumen Kang ini luar biasa. Ya, jadi itu mungkin yang sedang kami kerjakan progres besarnya di sana. Karena ada kita coba bikin MOU dengan beberapa perusahaan asing di situ yang rata-rata notabene dari Taiwan. Alhamdulillah mereka para mister terkesan dengan kinerja kami, dengan tim kami tentunya. Nah, terlepas dari itu memang ini bukan sesuatu yang datang begitu saja, Pak, gitu kalau diceritakan secara lengkap. Iya, tadi kan dulu kerja di apa di hotel gitu ya. Dari makanan, restoran, tiba-tiba kami harus terjun ke pertemanan, katakanlah kan gitu. Kan jauh banget gitu. Pertamanan, perfirdausan, persorgaan kira-kira gitu ya. Karena surga kan juga banyak tamannya gitu. Cuma ya mungkin rezeki saya menuntun ke sana. Pertama adalah saya berangkat dari hobi. Oh, sudah punya hobi? Sudah hobi. Saya memang hobi dalam mengotak-atik satu dekorasi. Terus kemudian hobi membudidayakan beberapa jenis tanaman. Terus pada akhirnya saya kan berpikir setelah saya udah budidaya cukup banyak, mau akan saya pasarkan kemana? Gitu. Kami ambil kios kecil-kecilan pinggir jalan saat itu. Saya masih posisi. Saat itu masih di Kebumen apa sudah di Jakarta? Saya masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Istri yang menjalankan usaha itu di wilayah Cirebon gitu. Dimulai dari istri dulu? Iya. Atau istrinya sudah punya kegiatan Tidak. belum? Tidak. Belum. Jadi istri itu bisa dikatakan meneruskan apa yang saya tinggalkan di saat saya libur. Gitu. Jadi kegiatan itu Mas Doyo ini istrinya mana? Istri Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Iya. Kerja di Jakarta waktu Kerja itu. Jakarta, istri Cirebon, dan sekarang kebetulan saya berdomisili di Cirebon, anak-anak bersekolah di Cirebon, Mengembangkan bisnisnya di Cirebon. mengembangkan bisnisnya pun di Cirebon. Tapi Walaupun istri Cirebon, sahabat, Mas Doyo ini masih juga sering hadir loh di Kebumen. Jadi silahkan sekolah madrasah di Kebumen yang butuh pendampingan, terutama untuk pengemasan taman, kemudian tamanisasi lingkungan madrasah atau bahkan mungkin kantor, rumah dan sebagainya, nanti bisa hubungi kami di MTS Negeri 4 Kebumen atau langsung saja ke Mas Doyo, nanti bisa tanya nomor kontaknya kepada saya. Ya. siap. Oke, gini Mas Doyo, saya tidak akan tanya berapa penghasilan lah ya, karena itu sudah masuk wilayah privasi Mas Doyo. Tapi yang saya ingin tahu adalah ternyata bisnis taman ya, itu ternyata kalau tadi saya lihat sampai orang asing saja banyak yang sudah bekerja sama dengan Mas Doyo. Ini kan tentu bisnis yang sangat menjanjikan. Betul, Pak. Kalau cerita manisnya sebagai keluarga kami tentu selalu berharap banyak cerita manis. Ada nggak cerita pahitnya bisnis ini, Mas Doyo? Sebenarnya kalau untuk di pertamanan itu, apalagi dunia proyek ya Pak, itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Kompetitornya juga luar biasa. Dan kami bisa dikatakan saya pribadi tuh pemain yang masih junior lah dibanding dengan senior-senior kami yang sudah menjalani itu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, saya dikasih titipan yang luar biasa. Saya harus mengelola usaha yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa. Itu memang satu kuncinya Pak, disiplin dan dedikasi. Disiplin dan dedikasi. Ya. Ini sudah berapa tahun mengelola taman? Dari tahun 2007. 2007, sekarang 2022 ya. Sudah berapa tahun? 2007, 22 berarti 19 ya? 19. 2007, 22, 15. Kurang lebih lah ya. Iya, kurang lebihnya, kurang lebih. Sudah 15 tahun. Tetap ada resiko-resiko kepahitan ada ya. Selalu ada Pak. Setiap usaha itu pasti ada tantangan. Tapi bagaimana cara kita mengatasi itu yang kita tuntut. Makanya kenapa di situ kita butuh keuletan, terus kemudian inovasi agar supaya memang kita harus bisa keluar dari zona tidak nyaman itu. Karena tidak semua itu ideal. Terkadang kita dihadapkan dengan suasana yang tidak ideal, tapi bagaimana cara kita mengatasinya?
ya kami punya triknya tersendiri sih gitu. Kami punya tim hebat di dalamnya, didukung dengan pekerja yang loyalitasnya luar biasa, totalitasnya luar biasa. Jadi target-target selama ini alhamdulillah terpenuhi. Iya, tidak pernah yang namanya ada target mundur atau bahkan kami harus punya catatan penalti. Iya. Alhamdulillah zero, tuh Pak. Biasa. Senang sekali sahabat 4G, sahabat madrasah. Ingin kita bincang lebih lanjut dan lebih detail, tapi insya Allah nanti di episode selanjutnya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kru kami sudah ngasih kode, ini sudah 13 menit, Mas Doyo. Siap. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bincang kembali. Amin. Amin. Terutama dalam program Sapa Alumni. Nah, ini alumni pertama yang kita ajak podcast, namanya Mas Slamet Widoyo. Siap. Juragan Taman ya, dari Cirebon yang sudah mendunia. Silakan sahabat, para bapak kepala sekolah, kepala kantor, dimanapun berada, yang ingin pelayanan jasa tamanisasi, Mas Doyo dari Cirebon, yang alumni MTs Negeri 4 Kebumen, insya Allah siap ya Mas ya, kalau diajak Insya Allah bersama. siap, asal badan sehat Pak. Gitu. Terima kasih Mas Doyo. Siap, Matur nuwun. sama-sama. Sukses Terima kasih, selalu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.